Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada santri-santri kelas 9 dari 9A sampai 9G, alhamdulillah, syukurillah, pada kesempatan ini kita bertemu lagi untuk melanjutkan pembelajaran usul fikih materi yang keempat. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah SWT. Amin. Sebelumnya, mari kita berdoa. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang barokah dan manfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Langsung saja kalian siapkan kitabnya sebagaimana biasa. Nanti saya artikan, saya baca murodnya dan saya jelaskan. Kalau ada hal yang perlu kalian catat di buku tulis kalian ya. Sekarang siapkan kitab usul fikih halaman 7 ya, halaman 7. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa a'adana min barakatihi wa asrari wa anwar fitrin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fal wajibul mahkumu bis sawabi fi fi'lihi wa tarki bil iqabi. Fal wajibul mahkumu bis sawabi fi fi'lihi wa tarki bil iqabi. Fal wajibu monggo utawi wajib. Fal wajibu monggo utawi wajib. Al mahkumu iku perkara kang dihukumi. Al mahkumu iku perkara kang dihukumi. Bisawabi kelawan ganjaran. Bisawabi kelawan ganjaran. Fi fi'lihi ing dalem nglakoni al mahkum. Fi fi'lihi ing dalem nglakoni al mahkum. Wa tarki lan ing dalem ninggalake, iki atafnya ke fi'lihi wa fit tarki. Wa tarki lan dalem ninggalake bil iqabi kelawan disiksa. Bil iqabi kelawan disiksa. Saya baca murodnya, yakni wajib menika perkawis ingkang menawi dipun lampahi saged dipun ganjar lan menawi dipun tilar saged dipun siksa. Kados salat zuhur, poso Ramadan lan sanes-sanesipun. Tanbihun, tetembungan ingkang muradif kalayan wajib menika lazim, muhattam, maktub, fardhu. Ini saya kira mudah ya, karena saya kira kalian sudah paham tentang pengertian wajib ya, sudah bukan asing lagi. Wajib itu berarti sesuatu kalau dilakukan, kalau dikerjakan mendapat pahala. Kalau ditinggal tidak dilakukan akan mendapat siksa atau dosa ya. Artinya sesuatu yang harus dilakukan. Contohnya sholat ya, sholat duhur, sholat subuh, sholat maghrib dan sebagainya, puasa Ramadan, zakat, haji, ya, itu semuanya ketika dilakukan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan berdosa. Itu berarti wajib. Nah, ini yang penting muradif atau nama lain ya, atau sinonimnya kalau dalam bahasa Indonesia, nama lain dari wajib ya. Di kitab kalian lihat ada istilah lazim, muhattam, maktub, dan fardhu. Artinya dalam istilah fikih ya, selain menggunakan kata wajib juga menggunakan kata lazim. Mungkin ketika kalian membaca kitab wayalzamu ya, lazimun itu artinya wajib. Muhattamun, hatman, hatmun itu maknanya wajib. Maktubun atau kadang menggunakan kata kutiba ya, kutiba alaikumussyam, maknanya diwajibkan. Fardu ini sudah biasa ya, fardu wajib. Nah, sebenarnya wajib itu ada dua
ada fardu ain, ada wajib ain, atau fardu kifayah atau wajib kifayah. Fardu ain atau wajib ain itu kewajiban untuk perorangan. Nah, kewajiban itu melihat perorangan. Seperti sholat duhur, ya, itu kewajiban perorangan. Tiap orang wajib melakukan sholat duhur. Kalau dia melakukan maka dia mendapat pahala, kalau tidak berarti dia berdosa. Ya, tidak terkait dengan orang lain, perorangan. Kalau fardu kifayah itu kewajiban yang sifatnya kelompok, kewajiban kelompok. Artinya dalam satu kelompok, dalam satu komunitas, ya, dalam satu desa sudah ada yang melakukan, berarti sudah menggugurkan yang lain. Tapi kalau tidak ada yang melakukan semuanya, berarti berdosa semuanya. Jadi kewajiban kelompok, ya, itu namanya fardu kifayah. Seperti mulosoro jenazah. Ya kan? Kalau ada orang meninggal, kok tidak ada yang memandikan, tidak ada yang mengkafani, tidak ada yang mensolati, maka semuanya berdosa. Ya. Tapi kalau sudah ada yang memandikan, sudah ada yang mensolati, walaupun hanya satu orang, itu sudah cukup. Itu namanya fardu kifayah atau wajib kifayah. Saya lanjutkan halaman selanjutnya, bait selanjutnya. Wa nadbu ma fi fi'li thawabu wa lam yakun fi tarkihi iqabu. Wa nadbu utawi nadb atau sunnah. Nadb atau sunnah. Wa nadbu utawi nadbun atau sunnah ma iku perkara fi fi'lihi ka iku tetep ing dalem nglakoni ma. Fi fi'lihi ka ing tetep ing dalem nglakoni ma as-sawabu utawi ganjaran. As-sawabu utawi ganjaran. Walam yakun lan ora ana. Walam yakun lan ora ana fi tarkihi. Fi tarkihi iku tetep ing dalem ninggal ma. Walam yakun ora ana fi tarkihi tetep ing dalem ninggal ma ikobun apa siksa, ikobun apa siksa. Yakni, ya, saya bacakan, yakni mandub yaiku menika perkawis ingkang menawi dipun lampahi menika wonten ganjaranipun. Menawi dipun tilar boten wonten siksanipun. Kados salat witir, poso Arafah lan sanes-sanesipun. Tanbihun tetembungan ingkang muradif kalayan mandub menika sunnah, mustahab, tatawwu, hasan, nafil, muraghab fi. Nah, ini mandub atau yang biasanya kalian atau kita sering mendengar itu kita gunakan istilah sunnah, ya. Sunnah atau mandub itu sama. Pengertiannya saya kira kalian sudah tidak asing lagi. Sunnah atau mandub itu perbuatan yang apabila dilakukan maka mendapat pahala. Ya, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Nah, kalau ditinggalkan tidak ada siksanya. Artinya kalau dilakukan ya baik, kalau tidak apa-apa. Nah, jadi anjuran untuk dilakukan, bukan keharusan. Ini mandub atau sunnah. Contohnya banyak sekali ya. Sholat witir, sholat duha, sholat qobliyah ba'diyah, puasa Senin Kamis, puasa Tasu'a Asyura. Nah, ini sebentar lagi ya. Masuk bulan Muharram disunahkan puasa Tasu'a tanggal 9 10 Tasu'a Asyura. Ya. Ini kalau dilakukan mendapat pahala, kalau tidak dilakukan tidak apa-apa. Nah, nama lain dari sunnah atau muradif dari sunnah, ya, bisa kalian lihat di situ, ya, di kitabnya. Kalian lihat ada sunnah, ya, mustahab, tatawwu, hasan, nafil atau naflun, muraghab fi. Ya. Artinya ketika kalian membaca kitab-kitab di kitab fikih ada istilah-istilah ini, berarti artinya ketika dilakukan mendapat pahala, ketika tidak dilakukan tidak berdosa. Ya. Sunnah sudah biasa ya, wa yusannu. Mustahabun kadang di kitab wa yustahabu, ya, disunahake. Mustahabun maknanya sama. Tatawwu biasanya ini
gunakan sedekah tatawwu. Nah, sedekah sunnah. Nah, kan sedekah itu ada sedekah wajib atau zakat. Nah, kalau sedekah tatawwu ini berarti sedekah yang sunnah. Hasan. Nah, perbuatan ini hasan. Nah, hasan ini maksud sunnah. Ini apik dilakoni berarti sunnah. Nafil ini di bab salat sunnah menggunakan istilah nafil biasanya. Ya. Muraghab fih. Nah, muraghab fih itu artinya disenangi, ya, dilakoni disenangi, apik berarti termasuk kesunahan. Nah, demikian juga sunnah ini ada dua, ya. Tidak dari satu sisi ya, sebenarnya pembagian bisa macam-macam, nanti wajib tadi juga pembagian. Di satu sisi itu pembagian sunnah, ada sunnah ain dan sunnah kifayah, hampir sama dengan ya wajib tadi, ada wajib ain, ada wajib kifayah. Sunnah juga ada sunnah ain dan sunnah kifayah. Sunnah ain berarti kesunahan itu untuk perorangan, ya, untuk perorangan, tiap-tiap orang melakukan itu. Contohnya puasa Senin Kamis, ini perorangan, ya. Sedekah sunnah ini perorangan juga. Ada sunnah kifayah. Sunnah kifayah ini artinya kesunnah itu berlaku untuk satu komunitas, satu kelompok. Artinya ketika sudah ada yang melakukan, ya, yang lainnya tidak terkena kemakruhan. Contoh, ketika makan bersama, ketika makan itu kan disunahkan membaca basmalah. Ya, ketika makan itu disunahkan membaca basmalah ketika akan makan. Ya. Nah, ketika makan bersama banyak orang, ketika banyak orang, maka cukup salah satu membaca basmalah itu sudah menggugurkan kemakruhan dari yang lainnya. Ibaratnya membaca basmalah itu biar setannya lari, ya. Nah, ketika makan bersama sudah ada yang membaca basmalah, setannya sudah lari, walaupun yang lain tidak membaca basmalah. Kan ini. Uluk salam, ya, mengucap salam. Ya. Kalau menjawab salam itu fardu, ya, tapi kalau banyak orang fardu kifayah. Ya, contoh yang tadi, ya, menjawab salam kalau banyak orang itu fardu kifayah. Sekarang sebaliknya, kalau mengucap salam, menguluk salam atau mengucap salam itu kan hukumnya sunnah. Tapi kalau banyak orang mengucap salam kepada orang lain, nah itu hukumnya sunnah kifayah. Nah, misalnya kalian ini santri-santri kan pada banyak satu kelas, ya, Pak Guru hanya satu orang. Misalnya dibalik, kalau biasanya kan Pak Guru yang mengucap salam kepada kalian, ya, misalnya dibalik, muridnya yang mengucap salam kepada Pak Guru, berarti ada banyak orang pada satu orang. Nah, ketika banyak orang yang mau mengucap salam itu hukumnya sunnah kifayah, artinya cukup diwakili salah satu, misalnya ketua kelasnya, ya, sudah menggugurkan menggugurkan kemakruhan dari yang lainnya. Ini namanya sunnah kifayah. Ya. Contoh lagi misalnya kurban, ya. Kurban itu bisa berlaku untuk satu keluarga. Ya. Ketika ada satu keluarga sudah ada yang korban satu orang, berarti sudah menggugurkan kemakruhan seluruh anggota keluarga. Ya. Anggota keluarganya ada 10 orang, ya, yang korban satu orang itu sudah menggugurkan kemakruhan dari anggota keluarga yang lain. Tapi kalau semua tidak ada yang korban, ya berarti yang kena makruh, ya, makruh. Ya walaupun tidak berdosa, makruh itu namanya kan kurang apik, ya. Ya bisa dipahami, ya, berarti perbedaan antara sunnah ain dan sunnah kifayah. Lanjutkan. Walaisa fil mubahi min thawabi fi'lan wa tarkan bal wala iqabi. Walaisa fil mubahi min thawabi fi'lan wa tarkan bal wala iqabi. Walaisa lan ora ono. Walaisa lan ora ono fil mubahi iku tetep ing dalem mubah. Fil mubahi iku tetep ing dalem mubah. Ora ono min thawabin apa ganjaran. Ini namanya min zaidah, ya. Karena ada min masuk ke isim nakirah yang terletak setelah nafi. Ya, kalau alfiahnya wazid fi nafyin wa shibhi fajar nakiratan kama libalin min mafar. Ya, itu min zaidah. Jadi bisa menjadi isimnya laisa. Ya. Min sawabin opo, itu mana gitu. Min sawabin opo ganjaran. Fi'lan apane oleh ngelakoni
fi'lan apane oleh nglakoni watarkanan ninggalake. Watarkanan ninggalake. Balik itu kalau bahasa Indonesia bahkan ya, bahkan wala iqobin lan ora ana siksa. Wala iqobin lan ora ana siksa. Yakni mubah menika perkawis ingkang menawi dipun lampahi utawi dipun tilar boten wonten ganjaranipun lan boten wonten siksane kados dahar ngunjuk sare lan sanes-sanesipun. Tambihun tembung mubah menika beda kalayan tembung jaiz. Jalaran jaiz menika perkawis ingkang lepas saking tuntutan. Dados jaiz menika langkung umum, saged nglebetake mubah, mandub, makruh. Sebab tiyang nilar mandub menika mboten dosa, lan tiyang nglampahi makruh menika mboten dosa, utawi lepas saking tuntutan. Jadi gini, mubah itu suatu yang netral, artinya dilakukan atau ditinggalkan ya tidak ada dosanya, ya tidak ada pahalanya. Mbok lakoni ya ora dosa, ya ora untuk ganjaran, ora mbok lakoni ya ora dosa, ya ora untuk ganjaran. Jadi tidak ada apa-apanya. Nah, ini sebenarnya tidak ada taklif sebenarnya di sini. Maka tapi dimasukkan dalam hukum taklifi. Nah, ini karena ada kaitannya dengan hukum-hukum yang lain, maka dimasukkan dalam hukum taklifi. Sebenarnya tidak ada taklif karena tidak ada tugas ya untuk melakukan maupun meninggalkan. Nah, kamu lakukan ya boleh, kamu tinggalkan ya boleh, dan tidak ada konsekuensi apa-apa. Nah, tapi ini yang perlu kalian catatan, yang perlu dibaca catatan ya, hukum jaiz ini hukum aslinya, hukum asli ya, hukum aslinya. Tapi sisi lain ada hukum aridi, ada hukum aridi, ya, hukum asli atau hukum zati ya, hukum zati, hukum aridi. Kalau tadi memang aslinya, hukum aslinya apa adanya. Kalau hukum aridi itu artinya hukum yang anyar teko, ada sesuatu yang baru datang yang mengakibatkan ada perubahan hukum. Semula hukumnya ini karena ada sesuatu yang baru datang maka ada perubahan hukum. Ini namanya hukum aridi. Makan itu memang mubah, ya kan? Makan itu mubah, tetapi dalam kondisi tertentu bisa berubah, bisa menjadi wajib, bisa menjadi haram, bisa menjadi sunnah, bisa menjadi makruh, ya, bisa berubah. Wajib misalnya, ketika ada kondisi ketika kamu tidak makan maka bisa mati, ya. Kaliren, ya, tidak makan beberapa hari. Kalau kamu tidak makan, padahal ada makanannya, kamu tidak makan, maka bisa mati. Maka hukumnya menjadi wajib. Makan hukumnya menjadi wajib. Nah, kewajiban ini bukan karena hukum aslinya makan, tapi karena ada arid, ada sesuatu yang baru datang. Yaitu apa? Darurat tadi. Ya. Kondisi darurat, ketika tidak makan maka bisa mati. Nah, ini hukum bisa berubah. Bisa menjadi haram. Nah, karena suatu yang lain, misalnya makan nasi itu kan halal ya, boleh makan nasi. Tetapi kalau nasi yang kamu makan ini milik orang, nasi colongan, ya, nasi curian, nah, kan jadi haram, ya. Karena itu nasinya masih colongan, bukan tidak diberi izin untuk makan, itu haram jadinya. Bisa sunnah, ya, makan bisa sunnah. Ya, ketika diniati dengan baik, ya, menjadi sunnah. Makanya segala sesuatu itu kalau diniati dengan baik itu bisa menjadi sunnah. Makan kamu niati untuk bekal saya beribadah kepada Allah. Ya. Nah, kalau saya tidak makan bisa lemes, ya, nggak bisa punya tenaga, bisa untuk beribadah. Saya makan tujuannya supaya saya bisa punya kekuatan untuk menuntut ilmu, untuk beribadah kepada Allah. Diniati yang baik, maka bisa menjadi pahala. Ya. Semuanya, ya, sesuatu yang tidur misalnya, itu sebenarnya kan sunnah, mubah ya, tidur itu mubah. Tapi kalau diniati yang baik, bisa mendapat pahala. Ya. Karena saya tak tidur nanti biar bisa bangun besok bisa belajar dengan baik di sekolah tidak ngantuk. Nah, itu. Ini hati saya tidur biar besok bisa belajar, bisa sekolah
dengan fokus, fresh ya, tidak ngantuk di kelas. Nah, itu niat yang baik seperti itu bisa menjadi pahala ya, di sunnah gitu. Mandi ya. Nah ini dulu ketika saya ngaji sama Mbah Kiai Ma'ruf Irsyad ya, beliau dari Mbah Kiai Arwani menerangkan kalau kamu mandi biasa itu ya, bukan mandi besar ya, bukan mandi yang ibadah ya, mandi biasa itu supaya mendapat pahala kon niati mandi taubat ya, sudah diniati mandi taubat. Nah, itu mandi biasa. Kecuali kalau sudah mandi yang mandi besar, mandi Jumat atau yang sudah sunnah ya, diniati sesuai itu ya. Kalau mandi biasa itu maksudnya kan mubah. Nah, tapi kalau kalian niati ketika mandi, diniati mandi taubat, nah itu maka akan mendapat pahala ya. Jadi ini termasuk hukum aridi ya, sesuatu yang baru datang ya. Ketika terjadi perubahan maka hukum bisa berubah. Nah, jadi mubah ini hukum aslinya ya, bisa berubah sesuai dengan kondisi yang ada. Nah, contoh-contoh perbuatan yang mubah itu segala sesuatu yang sifatnya naluri manusia, atau dalam istilah jibiliyah. Jibiliyah itu watak naluri manusia, itu semuanya mubah ya. Seperti makan, minum, berdiri, mandi, buang air besar, buang air kecil, berjalan, duduk, dan lain sebagainya ya. Itu sifatnya mubah karena itu naluri manusia, naluri kemanusiaan. Nah, artinya semua manusia kan mesti makan, mesti tidur, mesti mandi ya kan, secara umum kan gitu ya, nggak usah disuruh dia akan makan, dia akan minum dan sebagainya. Beda kalau sholat ya, kalau tidak ada perintah sholat masuk ujuk-ujuk sholat dia kan ya. Tapi kalau makan nggak disuruh pun ya, karena sudah naluri manusia, kebutuhan dia, maka dia akan makan. Itu termasuk mubah berarti. Ini yang perlu dipahami ya, tambihun di sini ada penjelasan. Mubah dan jaiz itu ada perbedaan. Ya, jadi kalau makna secara global kan hampir sama ya, kalau dimaknai bahasa Jawa ya, mubah itu menang oleh. Jawa ya, mubah itu menang oleh. Ya, jaiz juga boleh. Tetapi ini ada perbedaan. Istilah yang digunakan di sini, jaiz itu artinya sesuatu yang tidak ada tuntutannya, yang tidak ada dosanya. Artinya dia mbok lakoni ya ora dosa, mbok tinggal ora dosa. Dilakukan ya tidak berdosa, ditinggalkan juga tidak berdosa. Tapi bisa jadi ada pahalanya. Ya. Perbedaannya kan di situ ya. Kalau mubah itu ya tidak ada dosanya, ya tidak ada pahalanya. Tapi kalau jaiz yang penting tidak dosa itu. Nah, ada pahalanya bisa jadi. Nah, makanya mubah ini hanya satu ya, mubah itu. Kalau jaiz itu bisa mencakup tiga ya. Bisa mencakup mubah, bisa mencakup mandub atau sunnah ya, bisa mencakup makruh. Karena tiga-tiganya ini tidak ada dosanya. Mubah itu dilakukan, ditinggalkan tidak ada dosanya ya. Mandub atau sunnah dilakukan ya tidak berdosa, ditinggal juga tidak berdosa ya. Makruh dilakukan ya tidak dosa, ditinggal juga tidak dosa. Maka ketiga-tiganya termasuk jaiz. Beda kalau wajib dan haram. Wajib dan haram tidak bisa masuk jaiz karena di situ ada dosanya. Ya, wajib kalau ditinggal dosa, ya. Haram kalau dilakukan dosa, ya, berarti tidak jaiz. Ya. Di jaiz itu sesuatu sing boleh-boleh saja. Ya. Kenapa kok oleh? Ya karena ana dosane. Ya, mbok lakoni ya ora ana dosane, ditinggal ora ana dosane. Apa kabeh? Mubah, mandub, makruh. Tahu bedanya ya? Berarti kalau mubah itu berarti lebih khusus, kalau jaiz itu lebih umum karena bisa mencakup ketiga-tiganya. Ya, dan lanjutkan satu lagi ya. Wadhabitul makruhi aksu manutib kadzalikal haramu aksu ma yajib. Wadhabitul makruhi aksu manutib kadzalikal haramu aksu ma yajib. Wadhabitul makruhi utawi pelanggarane makruh, pelanggarane atau patokane makruh. Pengertiannya makruh.
Aksuma iku suwalike perkara. Aksuma iku suwalike perkara nudiba kang disunahake apa. Aksuma iku suwalike perkara nudiba kang disunahake apa ma. Kadzalika iku kaya mengkono-mengkono makruh. Kadzalika iku kaya mengkono-mengkono makruh al haramu utawi haram. Haram. Aksuma iku suwalike perkara al haram utawi haram. Jadi ana mubtada yang disimpan ya. Al haram utawi haram aksuma iku suwalike perkara yajibu kang wajib apa ma. Aksuma iku suwalike perkara yajibu kang wajib apa. Yakni makruh menika suwalike mandub. Tegese makruh menika perkawis ingkang dipun lampahi boten-boten seksoni. Menawi dipun tilar wonten ganjaranipun. Kados udud utawa merokok masuk paraupan nalika wudu namung sepisan utawi ping kalih lan sanesipun. Haram menika suwalike wajib. Tegese haram menika perkawis ingkang menawi dipun lampahi wonten seksone. Menawi dipun tilar kanthi niat imtisal wonten ganjaranipun. Upami kados zina menawi dipun lampahi wonten seksonipun, menawi dipun tilar kanthi niat atau sejo netepi dawuh Allah taala menika wonten ganjaranipun. Begini pengertian makruh ya, makruh itu kebalikan dari mandub atau sunnah ya. Jadi kalau mandub itu kan dilakukan mendapat pahala, ditinggalkan tidak disiksa. Kebalikannya berarti kalau dilakukan tidak disiksa, kalau ditinggalkan mendapat pahala. Nah, di makruh itu sesuatu yang dilakukan tidak disiksa, kalau ditinggalkan mendapat pahala. Contohnya merokok. Ya, merokok dilakukan tidak berdosa, tapi kalau ditinggalkan mendapat pahala. Ya. Ketika wudhu hanya membasuh hanya 1 kali atau 2 kali, berarti meninggalkan yang ketiga. Kesunahannya kan 3 kali. Ya. Ketika hanya membasuh 1 kali atau 2 kali, berarti meninggalkan pembasuhan yang ketiga. Ini berarti makruh. Ya, meninggalkan yang ketiga ini makruh. Nah, jadi dia tidak berdosa. Tapi kalau meninggalkan tidak membasuh, berarti dia membasuh yang ketiga, itu berarti mendapat pahala. Selanjutnya haram. Haram kebalikan dari wajib. Kalau wajib itu dilakukan mendapat pahala, ditinggalkan disiksa. Kebalikannya berarti kalau dilakukan disiksa, ditinggalkan mendapat pahala. Dan contohnya banyak sekali ya. Contohnya mencuri ya, dilakukan disiksa, ditinggalkan mendapat pahala. Membunuh dilakukan disiksa, ditinggalkan mendapat pahala. Berzina dilakukan disiksa, ditinggalkan mendapat pahala. Nah, ini yang perlu jadi catatan ya. Terus saya perjelas lagi. Antara makruh dan haram, ini kalau kalian cermati, juga kalian cermati, makruh dan haram ini ada titik kesamaan ya, yaitu ketika ditinggalkan mendapat pahala ya toh. Coba kalian perhatikan, makruh itu dilakukan tidak berdosa, ditinggalkan mendapat pahala ya, ini garis bawah ya, ditinggalkan mendapat pahala. Haram dilakukan berdosa, ditinggalkan mendapat pahala, ini sama, ditinggalkan mendapat pahala. Nah, ini yang menjadi pertanyaan, meninggalkan makruh dan meninggalkan haram yang mendapat pahala itu bagaimana? Apakah pokoknya tidak melakukan itu berarti mendapat pahala? Nah, seperti kalian kan, saya kira kalian tidak pernah membunuh orang, ya, nggak pernah berzina, nggak pernah minum minuman keras, ya, nggak pernah korupsi, nggak pernah mencuri. Apa itu berarti kalian mendapat pahala meninggalkan membunuh, meninggalkan berzina, meninggalkan minum khamar dan sebagainya. Apa seperti itu? Nah, ini yang perlu dibahas, yang perlu dipahami. Yang mendapat pahala itu artinya ada kesengajaan, ada niat, ada kesengajaan untuk meninggalkan. Bukannya tidak orang lapo-lapo, ya. Bukannya tidak ngapa-ngapain. Ya. Beda ya, jadi bedakan. Sengaja meninggalkan. Nah, dia menahan diri ya, dari melakukan dengan tidak berbuat apa-apa, itu berbeda. Artinya gini, sengaja meninggalkan itu bagaimana? Berarti memang ada kesempatan, ada keinginan dan ada kesempatan dan kamu tidak mau melakukan. Ini berarti sengaja meninggalkan. Ada kesempatan untuk berzina misalnya,
dan ada keinginan juga, ya kan. Seandainya kamu melakukan itu sangat bisa, tetapi kamu ingat, oh ini dilarang oleh Allah, saya nggak mau, kamu menolak, nah ini termasuk meninggalkan haram, mendapat pahala. Tapi kalau tidak ada apa-apa, tidak pernah ada kesempatan, tidak pernah ada keinginan, ya berarti tidak ngapa-ngapain namanya, ya dapat pahala seperti itu. Minuman keras misalnya, ada keinginan minuman keras, ada arak di depanmu, tinggal minum saja, tapi kamu tidak mau, itu berarti meninggalkan minuman keras, dapat pahala. Misalnya kamu menjadi pejabat, ya, kamu menjadi pejabat, tahu-tahu ada orang membawa uang 1 miliar pada kamu disuap, ya, suruh membuat keputusan yang keliru lah, katakan seperti itu, kamu disuap, ya. Ketika kamu mau menerima uang itu kan bisa aja, ya. Tapi kan kamu tahu itu haram karena termasuk riswah, ya, korupsi, ya, kolusi. Nah, kamu bisa menolak, nah itu mendapat pahala. Tapi kalau seperti ini kamu tidak korupsi, kenapa? Ya kan nggak ada kesempatan untuk korupsi namanya, nggak ada kesengajaan untuk korupsi, artinya kamu tidak ngapa-ngapain, ya. Kalau seperti itu ya tidak ada pahalanya. Jadi sebenarnya menahan diri itu juga sesuatu yang sulit, ya. Makanya ada pahalanya. Nah, jadi kalau ada orang ada tantangannya, dia bisa menahan diri, itu luar biasa, itu lebih baik daripada orang yang memang nggak ada apa-apa, ya. Katakanlah misalnya ada orang hidup di kota besar, ya, kanan kirinya banyak godaan, dia tidak terpengaruh, itu luar biasa, dia bisa menahan diri meninggalkan keharaman, itu dapat pahala. Beda kalau orang hidup di atas gunung, tengah hutan, tidak ada gangguan kemaksiatan apa-apa, dia tidak berbuat maksiat karena memang tidak ngapa-ngapain kan di sana. Nah, jadi itu bedanya, bisa dipahami ya. Jadi untuk meninggalkan makruh dan haram yang mendapat pahala itu artinya ketika ada kesengajaan untuk meninggalkan, bukan kok tidak ngapa-ngapain. Nah, itu dulu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada barokah dan manfaatnya dan bisa dipahami. Kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp, ya. Sekian, akhiri, mudah-mudahan kita sekeluarga senantiasa dalam kondisi sehat walafiat dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Akhirul kalam, wallahu a'lam, taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.